Hello traders, selamat datang di Traders TV. Mungkin beberapa dari kalian sering banget nih trading di saat news, khususnya di market forex seperti gold maupun Nasdaq. Seperti yang kita tahu, biasanya market gold maupun Nasdaq ini tingkat volatilitasnya akan menambah di saat ada yang namanya news NFP atau non-farm payroll trade. Dan kemudian malam kemarin kita menghadapi news yang disebut sebagai FOMC meeting ya. Jadi the Fed dengan hasil keputusan news semalam, the Fed itu akan menaikkan suku bunga sekitar 0,75 basis point. Dan kemudian kita akan lihat nih dampaknya apa terhadap gold dan kemudian dampaknya apa terhadap Nasdaq. Dan pada video kali ini saya ingin sharing dikit kepada teman-teman semuanya apa saja yang saya lakukan dan apa saja teknik yang saya gunakan ketika saya melakukan FOMC meeting kemarin malam waktu market sedang volatile. Stay tune terus karena kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Nah traders, jadi cara pertama yang saya lakukan adalah saya menentukan timing di dalam market. Jadi saya kemarin di tanggal 14 untuk bulan Juni di tahun 2022 ada full moon cycle. Kalau misalkan teman-teman lihat di video-video sebelumnya, baik di Bitcoin, IHSG maupun Nasdaq, saya sering menghasilkan profit dengan menggunakan time cycle analysis. Tentunya saya belajar ini di CAT program. Dan kemudian selain time analysis, saya mengkombinasikan dengan yang namanya harmonic support dan juga resisten. Di situ saya akan mencari titik daripada retracement, kapan harga akan berbalik arah dan di mana harga akan berbalik arah. Setelah itu, setelah saya tahu di mana harga akan berbalik arah dan kapan harga akan berbalik arah, saya akan mengkombinasikannya dengan yang namanya chart pattern. Kalau misalkan teman-teman lihat di layar sekarang, Anda dapat melihat yang namanya pola symmetrical triangle. Dan pola ini yang saya gunakan untuk saya menghasilkan profit di Nasdaq. Dan kemudian symmetrical triangle ini biasanya akan bergerak di kala market sedang sideways. Dan biasanya symmetrical triangle ini sering kali menjadi jebakan bagi para trader yang mungkin pada awal pergerakan daripada symmetrical triangle ini membentuk yang namanya bullish pennant pattern dan kemudian dilanjutkan dengan pergerakan sideways, dan itulah yang akan disebut sebagai symmetrical triangle pattern. Dan cara entry-nya adalah buy on breakout daripada pola symmetrical triangle tersebut. Namun yang saya gunakan kemarin malam bukan buy on breakout daripada pola symmetrical triangle pattern tersebut. Yang saya gunakan adalah saya mengukur titik daripada retracement untuk Fibonacci yaitu XAB, dan saya menunggu terjadinya pembalikan arah di area tersebut dan kemudian saya masuk. Kenapa? Karena saya mau trading di saat news tapi saya sudah punya posisi di bawah karena saya tahu arahnya akan naik dengan adanya full moon cycle, dengan adanya harmonic support. Dan kemudian kita akan langsung aja masuk ke dalam chart untuk kira-kira melihat bagaimana live trading untuk analisis serta pembuatan trading plan saya menjelang market akan menghadapi news di Nasdaq dan juga gold. Oke traders, di depan kalian sekarang sudah ada penampakan chart dari Nasdaq. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara saya mendapatkan profit dan bagaimana cara saya melakukan analisa di market Nasdaq. Sebelumnya di awal video kalian telah mempelajari bagaimana cara kita menggunakan symmetrical triangle pattern atau yang biasa kita sebut sebagai bilateral pattern ataupun multifunctional pattern atau dual function pattern. Dan saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara saya mengkombinasikan antara chart pattern tersebut dengan support dan juga resisten dan juga time reversal. Jadi saya belajar time reversal ini tentunya di CAT Certified Program ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mau bergabung di CAT Certified Program, saya sangat welcome. Saya di batch 27, mungkin teman-teman bisa ikut yang versi batch 28 ya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan, kemarin di tanggal 14 Juni kita bisa melihat di sini ada full moon cycle. Dan sekarang saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya full moon cycle ini potensinya adalah sekitar 60 sampai dengan 70% untuk membentuk yang namanya turning point pada Nasdaq. Dan kita lihat di sini secara time kita sudah dapat di tanggal 14 Juni dan kemudian secara candlestick-nya ya atau secara price action terdekatnya Nasdaq ini membentuk doji candlestick di tanggal 14 Juni. Dan hal ini didukung dengan kondisi daripada stochastic momentum yang berada di area oversold atau berada di area jenuh jual. Kita tinggal tunggu yang namanya crossingnya ini. Namun saya tidak menunggu terlalu lama. Kenapa? Karena saya menemukan yang namanya chart pattern. Tapi sebelum kita masuk ke chart pattern, yang namanya time reversal ini harus balance dengan area support.
Nah, yang disebut sebagai balance dengan time reversal dengan yang namanya support, Anda bisa lihat bagaimana cara menggunakannya. Misalkan ada full moon cycle atau ada new moon cycle, mau di IHSG, di Bitcoin, kita bisa lakukan backtest terlebih dahulu seberapa signifikansinya moon cycle terhadap pair tersebut. Nah, kita lihat di sini. Pertama, saya menarik satu area support, ya, saya menggunakan Fibonacci expansion. Dan kemudian saya mendapatkan area 1618 di sini. Dan inilah yang saya sebut sebagai time-nya ada di tanggal 14 Juni. Dan kemudian pas di area 14 Juni atau di tanggal 14 Juni ini, Nasdaq telah mencapai area support atau telah mencapai area harmonic support. Dan kemudian di atas ini ada gap. Nah, jadi saya yakin harusnya ketika full moon cycle ini bekerja dengan baik, Nasdaq ini ke depan akan mampu untuk masuk ke area gap. Mungkin ini akan butuh waktu sekitar 1 hari lagi atau mungkin 2 hari lagi, nanti kita tinggal lihat. Tapi tetap outlook saya bahwa Nasdaq ini akan menguat sampai di area 11.817. Dan kemudian tadi kalau misalkan teman-teman lihat juga saya telah mendapatkan profit. Saya sudah take profit sebagian yang bukanya sekitar 0,1 lot. Saya sudah take profit sebagian 0,5 lot. Saya dapat sekitar $90. Ini bisa dilihat untuk historinya. Dan kemudian saya sekarang masih kondisinya floating. Saya masih floating kurang lebih sekitar $100 ya. Jadi saya cek dulu, saya masih floating itu kurang lebih sekitar $109 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya masih floating $109 ya. Dan kemudian saya melihat yang namanya chart pattern. Ya, jadi saya turunkan time frame di H1 tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nasdaq membentuk yang namanya symmetrical triangle. Nah, jadi symmetrical triangle pada Nasdaq dan juga full moon pada Nasdaq ini saya sudah update ya, tentunya di Instagram saya. Jadi make sure teman-teman juga follow Instagram saya karena saya sering banget update beberapa trading plan yang memang menarik setiap harinya. Saya juga share beberapa edukasi dan juga video-video singkat mengenai trading Nasdaq dan juga gold. Jadi make sure teman-teman follow Instagram saya. Dan di sini secara chart pattern kita melihat yang namanya symmetrical triangle. Dan kemudian ketika saya tahu bahwa symmetrical triangle ini memang berpotensi ke harga membentuk yang namanya pergerakan sideways, ketika harga membentuk rejection pada area support which is kita kombinasikan dengan Fibonacci di sini. Dan kemudian ketika saya yakin ini adalah satu secondary bullish, di sini saya entry. Ya, saya entry, saya sudah take profit, ingat. Dan kemudian saya masih hold posisinya sebagian sekitar 0,5 yang sekarang kondisi floatingnya sekitar $101 dan tadinya $109. Dan kemudian terjadinya breakout ya. Terjadinya breakout di sini. Dan itulah yang saya sebut sebagai chart pattern dikombinasikan dengan yang namanya time support dan dikombinasikan sama yang namanya support dan juga resisten. Dan itu bagaimana cara saya menentukan entry point ketika saya trading tadi. Jadi make sure teman-teman belajar terlebih dahulu lalu bisa dipraktekkan langsung ke real chart sehingga teman-teman bisa langsung mengerti. Dan sekarang yang menariknya adalah kita akan menjelang FOMC meeting sekitar 10 menit lagi ya. Sekarang ini tanggal 16 Juni ya, waktu Indonesia bagian barat. Itu ada FOMC meeting. Jadi kita bisa cek terlebih dahulu di sini investing.com. Nah, ini kalender ekonomi ya. Jadi kita bisa buka yang untuk nanti ya. Ini 9 menit lagi ada FOMC meeting ya, FOMC statement tentang kenaikan suku bunga The Fed ya. Dan kemudian kita lihat untuk chart yang sekarang, tapi saya belum melakukan open posisi, saya masih ada posisi buy limit di sini karena menurut saya ketika Nasdaq nanti bisa drop ke bawah, ini akan menjadi satu area yang cukup penting untuk kita entry di dalam market. So, teman-teman stay tune terus karena nanti kita akan update bagaimana kelanjutan daripada FOMC meeting. Sekarang saya masih wait and see. Saya akan tunggu di area resisten ini. Jika memang bullish pattern ini works, dia harusnya akan di break ke atas secara impulsif dan saya akan siap melakukan buy stop. Dan tentunya saya akan masih tetap record, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perjalanan trading saya menjelang FOMC meeting ini. Oke guys, FOMC meeting sudah dimulai. Buy limit kita sudah kena. Ini kita posisinya masih lagi running. Jadi sekarang kita akan set stop lossnya dulu. Mungkin kita akan samain di area support sini ya untuk stop lossnya. Jadi kurang lebih stop loss sekitar 88 pips ya. Yang pertama itu sekitar 90 pips. Jadi kita coba lihat ya. Tadi kita mau melakukan buy stop tapi hoki
kita masih menunggu yang namanya konfirmasi. Jadi teman-teman make sure kalau mau open posisi harus selalu menunggu yang namanya konfirmasi. Kenapa? Karena konfirmasi itu penting. Tadi saya masih nunggu konfirmasi di M1. Ternyata ketika breakout dia ada rejection di sini ya. Dia ada rejection, jadi saya nggak open posisi, sehingga ketika rejectionnya ini sudah valid, dia tembus ke bawah lagi, saya menunggu lebih baik buy limit saya untuk dikenain. Sekarang kita cuma tinggal menunggu apakah kira-kira outlooknya nanti akan sesuai dengan full moon dan juga harmonic support yang telah kita tarik beserta pola-pola lainnya. Kita tunggu aja nanti gimana hasilnya. Stay tune terus, kita akan lihat hasilnya nanti. Oke traders, rejection benar-benar terjadi di area buy limit kita. Nah mungkin teman-teman penasaran kenapa saya mau melakukan buy limit di area tersebut tadi sebelum kita memulai yang namanya FOMC meeting trade. Nah saya akan bongkar sedikit. Kita asumsinya candle merah yang panjang ini dengan ekor yang sangat mengerikan ini belum terjadi. Jadi saya menarik satu Fibonacci di sini ya. Satu Fibonacci dan kemudian saya melihat di sini ada rasio 0,618 sampai dengan 0,786 ditambah kalau kita buka di time frame M15 ini akan menjadi satu support ya. Ini kita bisa zoom. Ini akan menjadi satu support di sini ya, supportnya, dan kemudian ini ada base. Nah, base-nya ini akan menjadi satu demand area. Dan yang kita harapkan kondisi kita yang sekarang ini kurang lebih lagi floating profit ya. Ini kalau kita totalin sekitar 100 pip ya. Sekitar 100 pip yang tadi kita open posisi 0,03 buy limitnya itu sudah run ya, sudah run, dan kemudian kita lagi floating profitnya itu sekitar 160 dolar. Jadi yang kita harapkan ini bisa kena, dan kemudian saya udah set satu area take profit di atas ini di area resistance, karena saya percaya di area resistance ini akan terkumpul satu area supply. So kita tunggu aja, semoga kita bisa make profit di FOMC meeting ini. Stay tune terus. Halo traders, tadi saya sebari lagi nunggu Nasdaq dan kemudian saya juga screening lagi pair-pair yang memang potensial. Saya lihat ada satu yang cukup menarik, yaitu gold. Saya juga lupa bahwa saya sudah update di Instagram saya bahwa sebenarnya gold ini membentuk yang namanya Quasimodo. Nih bisa dilihat, saya update di Instagram saya di story. Jadi make sure teman-teman follow Instagram saya. Dan kemudian saya juga baru ingat ternyata gold ini juga cukup patuh dengan yang namanya full moon cycle. Nah, yang namanya full moon cycle ini tentunya akan berpotensi untuk membentuk yang namanya turning point pada market gold. Master Gemas sering banget menggunakan yang namanya moon cycle analysis terhadap pergerakan gold. Dan kemudian kita lihat di tanggal 14 ini gold sudah membentuk yang namanya bottoming, dan kemudian ini sudah terjadinya swing low namun belum close candle. Jadi kalau saya lihat di time frame H1 ya, jadi kita gambar dulu inverse Quasimodo-nya ini sesuai dengan apa yang sudah kita planning kan di Instagram saya, bisa dilihat lagi gambarnya ya. Ini Quasimodo-nya. Oke. Memang dia turun tidak sampai ke area left shoulders, tapi kalau kita menggunakan yang namanya Fibonacci di sini, ini sudah masuk ke area 61,8 dan juga 78,6. So, menurut saya dengan kondisi chart yang sekarang ya, ini di time frame M15, jadi menurut saya ini masih sangat potensial untuk kita entry di gold. Jadi kalau gold ini mungkin kita bisa buka sekitar 0,1 lot dulu ya. Dan kemudian stop lossnya ini kita akan set di bawah sini, ini sekitar 110 pip ya. Kita bulutin aja ke 120 pip. Dan untuk area take profitnya kita bisa asumsikan dengan menggunakan XAY ya, menggunakan XAY Fibonacci. Ini take profitnya di 1618, itu di area 1850, kurang lebih sekitar 270 pip. So kita akan tunggu gimana kira-kira reaksi Nasdaq-nya. Sekarang Nasdaq ini lagi sideways, kita masih hold. Oke teman-teman, sembari nunggu posisinya running, kita mungkin akan istirahat dulu karena ini udah jam setengah 2 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita akan istirahat, nanti memang kalau saya kebangun saya akan lihat posisinya dan saya akan melakukan update kepada teman-teman semuanya. Pastikan stay tune terus sampai video ini habis, karena nanti saya akan berikan tips and tricks dan juga hadiah menarik bagi teman-teman yang mau belajar dengan saya untuk ilmu technical analisisnya. Tentunya jangan lupa untuk follow Instagram saya karena saya akan update di sana semuanya.
Oke traders, tadi saya mau tidur terus tiba-tiba alarm di laptop saya bunyi-bunyi terus dan saya lihat Nasdaq ini tiba-tiba terbang sesuai dengan plannya kita dan goldnya juga terbang. Kita udah running profit kurang lebih sekitar 90 pips di gold, itu lumayan banget. Dan sekarang kita lihat Nasdaqnya dulu, lagi volatile banget ya. Tadi kalau kita lihat tadi di M1 itu kita tinggal pas dia lagi turun tiba-tiba meledak harganya. Dan sekarang saya memutuskan untuk saya jagain dulu karena memang marketnya ini lagi tiba-tiba volatile banget. Kita kondisinya sekarang profit sekitar 300 dolaran ya. Jadi which is itu lumayan banget. Di gold sekarang 70 pip, di Nasdaq udah sekitar lumayan ya, sekitar 100 pipan di sini. Jadi kita tunggu dulu marketnya kira-kira mau bagaimana pergerakannya. Kita sabar dulu, kita akan pantauin langsung karena kalau market volatile tinggal tidur kita bisa kehilangan momentum. Dan itu jadi pembelajaran bagi teman-teman. Kalau misalkan market lagi volatile, dijagain dulu ya, karena tadi juga tingkat volatilitasnya sudah mulai turun. Jadi saya memutuskan untuk tidur, tapi tiba-tiba dia meledak harganya. So kita akan jagain dulu kira-kira bagaimana nanti ke depannya. Oke, ini sekarang Nasdaqnya sudah mulai membentuk rejection ya. Ini kita buka time frame M1 nya biar lebih jelas. Jadi mungkin kita akan take dulu nih untuk Nasdaqnya ya. Yang di atas nih kita akan take dulu sekitar 150 dolar, lumayan. Arigato money 150 dolar kita sudah take ya. Sekarang kita tinggal tunggu posisi yang kedua. Kita lihat di goldnya juga masih oke harusnya sekitar 90 pips. Dan mungkin ini akan saya closing langsung ya. Mungkin ini saya akan closing langsung kalau memang kita harus tinggal tidur nantinya, karena sangat amat disayangkan. Oke, breakout, Nasdaqnya breakout. Kita hitung 1618 daripada Fibonacci-nya. Oke, 1618 itu akan menjadi area take profit kita ya. 1618 di area 11.700-an ya. Oke, kita lihat hampir kena. Kita outlooknya adalah 11.700 sampai dengan 11.800 ya. Tadi kita sudah jelaskan di awal video. Oke, goldnya running 103 pips, masih oke. Nasdaqnya sebentar lagi akan hit. Di area biru ini kita akan lakukan take profit ya. Jadi hoki banget saya nggak jadi tidur karena ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat membahagiakan untuk saya. Dan saya yakin teman-teman di rumah juga akan bisa melakukan ini ke depannya. Kalau teman-teman di rumah rajin belajar, rajin backtest, itu kuncinya ya. Oke, kita coba dulu. Kita lihat pergerakan dari goldnya. Oke, mulai rejection. Ini di 148 nih mulai rejection, kita jagain. Oke, mungkin untuk Nasdaqnya kita akan take dulu ya, 140 pips, lumayan ya. Kita akan take dulu sekarang di 11.680. Oke, kita tunggu sebentar. 692 ya, 693, 700 hit, kita take profit, lumayan ya. Tadi sekitar 100 dolaran lebih ya, lumayan. Kita lihat untuk goldnya sekarang di resisten 100 pip, akankah kita take ya. Tadi sebenarnya saya sempat geser SL ya, karena ketika tingkat volatilitasnya menambah di sini saya geser SL ke bawah ya untuk goldnya. Dan untuk Nasdaqnya saya juga geser SL juga ya. Kalau nggak tadi kita hit, untung saya jagain tiba-tiba. Oke, mungkin untuk gold kita akan take dulu biar kita tidurnya nyenyak, atau gimana nih menurut teman-teman? Kita take dulu atau enggak? Saya juga lagi galau banget karena inverse Quasimodo-nya ini harusnya oke ya. Atau goldnya mungkin kita akan tinggal ya, tapi kita akan lakukan yang namanya area trailing stop ya. Ini di BEP kita ya, kita set BEP karena kita mau tinggal tidur. Kita nggak mau profit yang udah kita dapatkan tadi di Nasdaq hilang karena stop loss di gold, karena tingkat volatilitas marketnya lagi tinggi. Kalau tadi saya mengatakan tingkat volatilitas lagi tinggi, lebih baik kita nggak set BEP. Kenapa? Karena posisinya kita masih lagi floating dan kita belum take profit selain yang ada. Oke, breakout goldnya sekitar 130 pip, 138 pip. Tadi sudah sempat sekitar 150 pip. Jadi kita akan tunggu dulu goldnya sebentar. Mungkin nanti di 150 pip kita akan take profit biar kita tidur nyenyak ya. Oke, 153 pip kita take profit dan 152 dolar. Nah teman-teman, gimana tadi videonya? Kira-kira teman-teman udah dapat belum poin pembahasan dan juga poin edukasi yang saya berikan kepada para trader semuanya di video kali ini? Kalau misalkan teman-teman masih mau belajar, teman-teman masih ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada teknik analisis,
untuk bisa masukkan profit di dalam market. Sesuai janji saya akan memberikan hadiah kepada teman-teman semuanya yang sudah stay tune di video ini dan juga sudah menjadi subscriber setia pada channel ini. Silakan teman-teman trader yang ada di rumah follow Instagram saya di sini untuk link dan juga namanya, serta teman-teman buka profil Instagram saya dan buka highlight yang ada tulisan "Yuk bisa trading mandiri". Nah, di situ akan ada postingan yang langsung direct ke WhatsApp saya. Di situ teman-teman bisa langsung tanya-tanya, atau teman-teman kira-kira mau belajar edukasi tentang apa seputar trading, silakan langsung aja japri ke saya via WhatsApp yang ada di Instagram saya. Oke teman-teman, stay tune terus di channel kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini dan klik tombol like serta share jika video ini bermanfaat kepada teman-teman trader yang ada di rumah. See you in the next video.